Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan Pak Asep. Seberapa optimistis kita bisa berharap kepada KPK di masa mendatang tetap akan bisa mengungkap kasus-kasus korupsi, ketika saat ini nomor satu pimpinan PLT-nya tadi mengaku kalah, kemudian kedua pejabat KPK saat ini masih terus dikriminalisasi, dan ketiga satu persatu tersangka KPK ini mengajukan pra-peradilan. Ya, saya kira saya sependapat dengan alasan beberapa kasus pimpinan KPK kan, bahwa sekarang kalau kita meratapi kejadian satu ini, sedangkan kejadian ini banyak 36, kita akan terbuai oleh ratapan itu. Saya kira konsentrasi 36, selesaikan, masukin tahanan cepat-cepat, kita proses. Pra-peradilan udah biasalah KPK melalui pra-peradilan. Dan sekali lagi. Jadi kalau 36-nya kemudian pra-peradilan layani juga. 36, seluruh polsek ngajukan pra-peradilan nggak apa-apa. Saya setuju gitu. Karena apa? Putusan Sarpin itu belum tentu jadi acuan. Karena ada putusan lain-lain yang berbeda dengan Sarpin. Yang belum tentu putusan Sarpin diikuti. Satu itu. Kedua, misalkan nanti pra-peradilan diperluas bahwa penetapan tersangka adalah objek pra-peradilan. Tapi kalau nanti dia masukin perkara bahwa ternyata subjek hukumnya adalah penyelenggara atau penegak hukum atau tertangkap tangan, saya kira pra-peradilan akan ditolak. Jadi sekarang tidak usah kecil hati, pola-pola putusan Sarpin nggak usah. Hadapi dengan tenang, sang mengangkat ke depan. Kalau meratapi gara-gara putusan BG, kita tidak selesai. Koruptor akan tertawa. Saya pikir selesaikan aja, maju ke depan, harapan rakyat berharap kepada KPK dan kepada Kejaksaan Agung. Kita butuh penegak hukum yang gagah perkasa untuk memberantas koruptor. Kalau kita sekarang dibenturkan KPK dengan polisi dan kejaksaan, koruptor akan tertawa. Saya juga pengamat capek gitu lihat proses hukumnya, sistem hukum udah ya akhirnya akan melihat percumalah penyelesaian hukum. Nanti lama-lama penyelesaiannya sistem begal, dibakar semuanya. Kita tidak berharap itu. Ya. Saya berharap kembali kepada basicnya, kembali selesaikan hukum sebagaimana mestinya. Maju terus KPK. Gitu Pak Haryono, kalau pembelajaran buat KPK dari kasus ini apa yang bisa, atau memang harus koordinasi dulu sebelum menetapkan tersangka, atau apa Pak Haryono? Jadi kan begini, pimpinan KPK sudah mengatakan komitmen untuk meningkatkan tugas-tugasnya. Kemudian kejaksaan dan kepolisian juga pemerintah mengatakan ingin memperkuat KPK. Itu kan komitmen. Ya. Nah sekarang bagaimana ini bisa dilaksanakan dengan baik? Sebetulnya KPK sudah punya SOP gitu ya dalam menjalankan tugasnya, dan kekuatan KPK itu sebetulnya bukan di pimpinannya. Kekuatannya itu kan di para penyidiknya ini. Iya. Kasus itu berasal dari bawah ke atas, kemudian setelah pimpinan melihat itu memang sudah sesuai dengan peraturan, sudah alat buktinya sudah firm, baru itu bisa ditingkatkan. Nah ini kita harus diperbaiki kembali, di samping kemudian juga mempelajari kembali mekanismenya, kemudian juga yang paling penting mengembalikan semangat ini kan ya. Kan kemarin kan pasti ada damage lah kemarin itu dengan kondisi yang stamina turun lah. Iya, kalau main bola itu. Nah ini yang perlu ditingkatkan kembali. Jadi saya komitmen dari kedua ini agak sulit untuk KPK untuk menangani kasus yang sedemikian banyak. Sementara masyarakat semuanya berharap ketiganya ini berjalan dengan baik gitu kan ya. Oleh karena itu saya setuju tadi dengan Pak Asep bahwa mengatakan oke lah, ini sekarang kita stop dengan segala kegalauan, dengan segala macam nggak ada istilah kalah menang segala macam. Yang penting ke depan ini semua kasus-kasus yang masuk kepada KPK itu kan banyak, ratusan ribu loh. Yang saya katakan tadi, bahkan kadang-kadang yang sudah merasa bahwa buktinya sudah lengkap pun masih banyak yang tertinggal di ini. Nah sekarang ini bagaimana dilaksanakan dengan baik? KPK sudah punya gedung yang baru, walaupun belum selesai ini kan ya. Bagaimana gedung yang baru itu nanti betul-betul bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga ada manfaatnya itu. Kalau umpamanya seperti ini terus ya, pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah ini itulah mekanisme untuk saling berkoordinasinya. Nah umpamanya kejaksaan, kepolisian mau segera melimpahkan kepada sedang melakukan penyidikan agar
kejaksaan tahu bahwa ini akan ada ini, dia sudah siap-siap seperti itu, sehingga tidak ada kasus yang terbengkalai karena pemahaman yang tidak sama di situ. Intinya di sana koordinasi itu. Oke, baik. Kita tanyakan ke Pak Roni. Pak Roni, kalau dari Polri sendiri sebenarnya bentuk koordinasi yang lebih baik antara instansi penegak hukum itu seperti apa sih, Pak Roni? Ya, selama ini sudah berjalan, Mbak Tasya, Pak Asep, Pak Haryono, bahwa sejak tahun 2012 ada MOU, ya, kerjasama itu sudah sangat baik. Bahkan Mabes Polri dan Polda-Polda jajaran juga Polres banyak dibantu oleh KPK karena koordinasi dan supervisi yang dimiliki sebagai kewenangan KPK. Banyak berkas perkara yang bolak-balik antara penyidik Polri dengan kejaksaan, bisa P21, bisa lengkap, dinyatakan lengkap karena ada supervisi dari KPK ketika kita melakukan koordinasi. Nah, ke depan penguatan-penguatan seperti ini memang harus ditingkatkan, ya. Jangan kemudian menjadikan kasus ini sebagai alasan. Karena kita harus memberikan dorongan kepada KPK, ada tersangka-tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, makanya Mabes Polri akan mendukung 50 penyidik untuk menyelesaikan tersangka-tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, segera menjadikan berkas, kemudian di sidang pengadilan. Ini yang perlu kita berikan penguatan kepada KPK. Tentu seperti itu, Mbak Tasya. Oke, baik. Pak Roni, ditahan dulu, kita masih akan berlanjut, tetapi Pak Asep akan pergi meninggalkan kita, tetapi Pak Haryono dan Pak Roni masih akan melanjutkan perbincangan. Terima kasih, Sama-sama. Pak Asep. Pemirsa tetaplah bersama kami.